Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi Bapak Ibu. Bagaimana kabar Bapak Ibu para pengawas ya, teman-teman pengawas, penilik, pamong belajar. Saya mengucapkan terima kasih ya yang masih manteng ya di Kang Edi Channel. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Saya doakan semoga dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, dimudahkan rezekinya. Amin. Bapak Ibu, konten kita kali ini, paparan kita kali ini adalah masih terkait dengan transformasi ya pengawasan pendidikan. Peran pengawas sekolah secara resmi akan digantikan oleh guru pendamping. Di konten saya sebelumnya Bapak Ibu telah tayang ya bahwa berdasarkan Permenpan RB nomor 21 2024 pengawas dihapus, nama pengawas, istilah pengawas dihapus, tetapi masih melekat tugas-tugasnya itu Bapak Ibu, di mana terjadi peleburan paling tidak 3 jabatan fungsional, mungkin 4 dengan guru gitu ya. 3 itu adalah pengawas sekolah, kemudian penilik sekolah dan pamong belajar atau penilik saja ya, penilik non formal dan pamong belajar itu dilebur menjadi satu jabatan namanya jabatan fungsional guru. Nah, di sini untuk pengawas itu dijadikan sebagai pendamping ya atau guru pendamping. Nah, ini tentu menjadi bahasan dan perbincangan di kalangan pengawas Bapak Ibu. Bagaimana tugas-tugas ke depan, apakah sama atau tidak ya dengan tupoksi pengawas sebelumnya. Untuk itu nanti silahkan kita simak Bapak Ibu ya, bagaimana penjelasan dari Bu Nunuk ya sebagai Dirjen GTK yang tentu ikut bertanggung jawab terhadap peleburan ya pengawas menjadi jabatan fungsional guru. Untuk itu silahkan nanti disimak ya sampai selesai. Suara Nanggro ya Bapak Ibu, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan GTK, Ibu Nunuk Suryani, mengumumkan perubahan besar dalam sistem pengawasan pendidikan di Indonesia. Peran pengawas sekolah secara resmi akan digantikan oleh guru pendamping. Nah, kebijakan ini bertujuan, ini tujuannya Bapak Ibu, untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kepemimpinan sekolah dengan pendekatan yang lebih adaptif dan berbasis kebutuhan lapangan. Ya, kalau kita simak dari pernyataan ini tentu untuk memisahkan ya mungkin jabatan pengawas dengan jabatan guru. Artinya supaya tidak terjadi gap gitu ya. Oh ini pengawas, oh ini guru, tetapi cukup nanti menjadi satu jabatan fungsional guru, sehingga diharapkan dengan begitu kedekatan antara guru dengan pengawasnya dengan pendampingnya itu lebih harmonis gitu ya, lebih lebih enjoy gitu, kemudian lebih terbuka di dalam mengungkapkan permasalahan-permasalahan pendidikan. Lalu bagaimana dengan penilik juga sama sebagai pendamping di satuan pendidikan non formal juga begitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi tidak ada pemisah gitu ya di antara keduanya. Kemudian pengawas sekolah selama ini bertugas memang mengawasi kinerja guru ya, diawasi. Namanya juga pengawas kan, dan memastikan terpenuhinya standar pendidikan. Namun peran tersebut akan dialihkan ke guru pendamping yang diharapkan tentu memiliki hubungan lebih dekat ya di lingkungan sekolah. Nah, guru pendamping ini Bapak Ibu dipandang mampu memahami kebutuhan nyata di lapangan dan berperan lebih efektif dalam membaca para pendidik ya, dalam membina para pendidik. Jadi tetap sebagai tugas pembina, sebagai tugas lebih mendekatkan diri kepada lingkungan di satuan pendidikan itu lebih ditonjolkan. Artinya perannya itu lebih fleksibel ya begitu, dalam artian pengawas sekolah memiliki peran yang sangat strategis lah paling tidak begitu. Kenapa? Karena pengawas dianggap itu lebih mumpuni ya. Karena untuk mengangkat seorang pengawas tentu ada persyaratan-persyaratan, ada kompetensi-kompetensi yang terpenuhi sehingga mumpuni di dalam membina teman-teman guru begitu di lapangan. Nah, sebagai bagian dari langkah strategis ini, Kementerian juga akan memperkuat ya program pendidikan guru penggerak. Jadi jangan salah bahwa guru penggerak itu tetap ada ya.
guru tetap ada, walaupun Bapak Ibu namanya diganti ya sekarang melalui pendidikan kepemimpinan sekolah PKS ya gitu. Jadi lebih fokus kepada kalau kalau kita tekankan atau cermati dari bahasanya saja sudah berbeda, pendidikan guru penggerak kemudian pendidikan kepemimpinan sekolah, karena memang ini nanti guru penggerak masih ada karpet merah ya, akan menjadi apa namanya, prioritas dalam pengangkatan kepala sekolah. Jadi Dirjen GTK masih menegaskan ya bahwa untuk lulusan program pendidikan guru penggerak ini menjadi prioritas ya dalam pengisian posisi kepala sekolah. Gitu Bapak Ibu, posisi kepala sekolah. Sebab begini, kalau menurut saya Bapak Ibu mestinya berjenjang begitu ya Bapak Ibu. Ketika seorang guru menjadi kepala sekolah, kemudian menurut persyaratan dan sebagainya terpenuhi, kompetensinya mumpuni, maka jenjang berikutnya menjadi pengawas sekolah gitu. Itu berjenjang ya. Nah, jadi saya harapkan ada pengalaman dulu, ada pengalaman menjadi kepala sekolah, bagaimana mengelola, kemudian sebagai manajer ya di sekolah. Jadi ada pengalaman. Ketika seorang pengawas bukan dari, ini maaf nih, ketika seorang pengawas bukan dari guru dan belum pernah menjadi kepala sekolah, sepertinya ada hal-hal yang menurut saya nih, ada hal yang kurang. Kenapa? Berbeda dengan kepala sekolah yang berangkat, pengawas sekolah atau pendamping sekolah, berbeda berangkatnya kalau dari kepala sekolah dulu, jadi ada pengalaman. Nah, sehingga ketika membina para kepala sekolah di lapangan, karena sudah berpengalaman, sudah tahu bagaimana memanage sekolah, itu rasanya akan lebih mudah yang menyampaikan atau membantu teman-teman kepala sekolah gitu. Jadi berjenjang. Nah, itu ini penting ya, menurut saya penting karena di lapangan terjadi apa ya, kalau bahasa itunya mungkin terjadi ketidakharmonisan. Bagaimana tidak seorang kepala sekolah yang sangat senior, kemudian ada pengawas sekolah yang masih muda banget, dan itu berangkat bukan dari kepala sekolah. Di lapangan penghargaannya kurang lah, paling tidak begitu. Gitu ya. Nah, hal ini diharapkan dapat menciptakan pemimpin pendidikan yang kompeten, inovatif, dan mampu memberdayakan komunitas sekolah untuk mendorong kemajuan peserta didik. Itu ya. Nah, beberapa kepala daerah telah memberikan dukungan penuh, alhamdulillah ya, beberapa daerah telah memberikan dukungan penuh ya terhadap implementasi kebijakan ini. Itu Bapak Ibu. Ya, untuk pengangkatan kepala sekolah kan kita masih menggunakan Permendikbudristek nomor 40 ya tahun 2021. Di mana Permendikbud itu mengatur penugasan guru sebagai kepala sekolah. Itu ya Bapak Ibu. Nah, untuk memperkuat ya transformasi ini, Dirjen GTK telah menyiapkan program baru yang akan dimulai pada tahun 2025, di mana program baru tersebut Bapak Ibu menambahkan materi kepemimpinan manajerial untuk mempersiapkan kepala sekolah dan guru pendamping dengan keterampilan manajemen yang lebih baik, gitu ya. Nah, kita dukung Bapak Ibu kebijakan kementerian ini bagus menurut saya. Mengapa? Karena dengan kebijakan ini tentu akan membuahkan sebuah hasil yang sangat diharapkan oleh kita bersama, di mana dalam mengembangkan potensi guru, kemudian pendekatan yang diharapkan itu juga lebih harmonis, lebih fleksibel ya, tidak ada pemisah lah gitu paling tidak, karena sama-sama fungsinya jabatannya sebagai fungsional guru, tetapi yang tugasnya pengawas sekolah ini atau penilik ini tidak mengajar, tapi dijadikan sebagai pendamping sekolah, sebagai pendamping satuan pendidikan. Tentu dengan harapan kebijakan ini, ya, pendidikan di Indonesia ini diharapkan dapat mencapai standar yang lebih tinggi dan memberikan manfaat nyata bagi generasi mendatang. Itu ya Bapak Ibu. Nah, nanti kita cari tahu Bapak Ibu, apakah tugas-tugas sebagai pendamping satuan pendidikan sama ya, karena di Permendikbud 21, di Permen RB 21 2024 ini memang tidak spesifik ya khusus untuk membahas bagaimana tugas pendamping satuan pendidikan. Dan menurut saya itu hanya berubah nama saja,
artinya dari pengawas menjadi pendamping gitu ya di satuan pendidikan. Tapi tugas-tugasnya melekat sebagai pengawas. Karena banyak regulasi yang mengikat Bapak Ibu, banyak regulasi yang berhubungan langsung dengan peran-peran pengawas ya. Nah, ini juga tidak mudah begitu. Untuk itu tentu kita harus pahami bersama antara guru yang mengajar di sekolah dengan guru yang diberikan tugas sebagai pendamping di satuan pendidikan. Itu saja ya Bapak Ibu, mungkin saya hanya berbagi, dan silahkan nanti Bapak Ibu boleh berkomentar di kolom komentar ya terkait dengan paparan ini. Barangkali ada masukan-masukan yang lebih bermanfaat ya, dan kritik yang bersifat membangun ya, bukan menjatuhkan, tapi sifatnya membangun. Bagaimana peran pengawas di satuan pendidikan, dan bagaimana pula setelah peran pengawas ini digantikan oleh guru pendamping. Itu saja mungkin Bapak Ibu yang dapat saya bagikan. Semoga informasi atau ya paling tidak obrolan singkat ini bisa memberikan manfaat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.